sini akan mempresentasikan tentang asas pemungutan pajak. Dalam pemungutan pajak, institusi pemungut pajak hendaknya memperhatikan sebagai berbagai faktor yang selanjutnya dikenal sebagai asas pemungutan pajak. Pada uraian di bawah ini disajikan berbagai asas pemungutan pajak menurut para ahli, yaitu yang pertama Adam Smith, asas equality. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan hasil wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak. Yang kedua, asas Kercainci. Semua pemungutan pajak harus berdasarkan UU, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenakan sanksi hukum. Yang ketiga, asas convenience of payment. Pajak yang harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak. Saat yang paling baik, misalnya di saat wajib pajak harus menerima penghasilannya atau di saat wajib pajak menerima hadiah. Yang keempat, asas efisiensi. Biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin. Jangan sampai terjadi biaya pemungut pajak lebih besar dari budget pemungutan pajak. Yang kedua yaitu menurut W.J. Langen. Yang pertama yaitu asas daya pikul. Besar kecilnya pajak yang dipungut harus berdasarkan besar kecilnya penghasilan wajib pajak. Semakin tinggi penghasilan, maka semakin tinggi pajak yang dibebankan. Yang kedua, asas manfaat. Pajak yang dipungut oleh negara harus digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan umum. Yang ketiga, asas kesejahteraan. Pajak yang dipungut oleh negara digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan. Yang nomor 3 yaitu menurut Adolf Wagner. Nomor 1, asas politik finansial. Pajak yang dipungut negara jumlahnya memadai sehingga dapat membiayai atau mendorong semua kegiatan negara. Yang kedua, asas ekonomi. Penentuan objek pajak harus tepat pada pajak. Misalnya, pajak pendapatan, pajak untuk barang-barang mewah. Yang ketiga, asas keadilan. Pemungutan pajak berlaku secara umum tanpa diskriminasi. Untuk kondisi yang sama diperlukan sama pula. Pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat yang dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Hasil dari pungutan jenis pajak ini kemudian digunakan untuk membiayai belanja negara seperti pembangunan jalan, pembangunan sekolah, bantuan kesehatan, dan lain sebagainya. Segala pengadministrasian yang berkaitan dengan pajak pusat akan dilaksanakan di kantor pelayanan pajak KPP atau kantor pelayanan penuluan dan konsultasi perpajakan KP2KP dan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak serta di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak. Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Untuk pengadministrasian yang berhubungan dengan pajak daerah akan dilaksanakan di kantor Dinas Pendapatan Daerah atau kantor pajak daerah atau kantor sejenisnya yang dibawahi oleh pemerintah daerah setempat. Pembahasan berikutnya yakni mengenai fungsi pajak. Di sini saya akan memberikan 4 fungsi pajak. Apa saja sih itu? Yang pertama, fungsi anggaran. Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara untuk melaksanakan pembangunan atau menjalankan tugas-tugas rutin negara. Oleh sebab itu, negara membutuhkan biaya. Nah, dari mana sih biaya ini? Biaya ini didapatkan dari penerimaan pajak. Pajak ini sendiri digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah. Untuk itu, tabungan pemerintah harus ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan yang semakin meningkat atau kebutuhan pembangunan yang semakin meningkat.
Dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak. Yang kedua yakni fungsi mengatur. Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur ini, pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya nih, dalam rangka mengiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dan juga dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi bagi produk luar negeri. Fungsi yang ketiga yakni fungsi stabilitas. Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga, sehingga inflasi dapat dikendalikan. Yang terakhir atau yang keempat yakni fungsi redistribusi pendapatan. Pajak yang dihasilkan dapat membiayai semua kepentingan umum, termasuk untuk membiayai pembangunan, sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Pengertian wajib pajak. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pengertian nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Nomor pokok wajib pajak atau NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai alat pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. NPWP diberikan kepada wajib pajak yang memenuhi persyaratan subjektif atau objektif sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. NPWP tidak berubah meskipun wajib pajak pindah tempat tinggal atau tempat kedudukan atau mengalami perpindahan tempat terdaftar. Pengertian wajib pajak persyaratan tertentu. Wajib pajak persyaratan tertentu adalah wajib pajak yang memenuhi persyaratan tertentu yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan terhadap kelebihan pembayaran pajak penghasilan maupun pajak pertambahan nilai. Wajib pajak tersebut meliputi yang pertama, wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas yang menyampaikan SPT tahunan pajak penghasilan lebih bayar restitusi. Yang kedua, wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas yang menyampaikan SPT tahunan pajak penghasilan lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak 100 juta. Yang ketiga, wajib pajak badan yang menyampaikan SPT tahunan pajak penghasilan bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak 1 miliar. Dan yang keempat, pengusaha kena pajak yang menyampaikan SPT masa pajak pertambahan nilai lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak 1 miliar. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.